Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Endri Atasiki. Tiba saatnya kita di penghujung tahun 2020. Hanya tinggal menghitung jam, kita akan menyongsong tahun baru, yaitu tahun 2021. Seraya kita mengatakan goodbye tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan lahir batin dan juga selalu diberikan kemudahan di dalam berbagai macam urusan. Terutama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan limpahan rahmatnya untuk kita semua. Dan kita berdoa juga berharap semoga Indonesia makin maju, semoga Indonesia makin aman dan sejahtera, sehingga kita bisa hidup makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Indonesia jaya, Indonesia bisa. Bravo Indonesia. Izinkan saya di penghujung tahun ini memberikan sedikit laporan atau informasi tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Dan jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, dengan segala kerendahan hati, mohon untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Kemudian like dan juga apabila perlu share video ini ke sosial media Anda. Ketika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik sahabat fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air yang budiman, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang pencapaian atau progres pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Karena untuk proses pencapaian dan juga pengerjaan bisa sahabat saksikan lewat video ini. Namun izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi yang berhubungan dengan mega proyek Mandalika International Circuit ini. Sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi tentang nama yang diberikan oleh pemerintah terhadap sirkuit yang berlokasi di Mandalika ini. Namun sampai saat ini ada yang memberi nama atau yang menyebutnya dengan sirkuit Mandalika, ada juga yang bilang sirkuit Lombok, sirkuit MotoGP Mandalika, sirkuit MotoGP Lombok, sirkuit Indonesia, dan ada juga yang menyebutnya dengan Mandalika International Circuit atau Mandalika Street Race Circuit. Namun apapun orang yang menyebut atau sahabat semua menyebut, itu sah-sah saja. Hanya tinggal menunggu nanti untuk peresmian sebenarnya nama apa yang akan diberikan untuk sirkuit MotoGP ini. Mudah-mudahan saja nanti di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, seperti yang dijadwalkan, sirkuit MotoGP ini akan benar-benar tepat beres pada waktunya. Sebagai informasi bagi sahabat semua bahwa sirkuit MotoGP ini dibangun di kawasan wisata Mandalika, yaitu di KEK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika yang mempunyai luas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. KEK Mandalika ini atau kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ditetapkan melalui PP pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014.
Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini termasuk 5 dari KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang diprioritaskan atau diunggulkan oleh pemerintah. Di antara kelima itu adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Sirkuit kebanggaan Indonesia ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter dan mempunyai 2 tunnel atau terowongan, yaitu tunnel pertama yang dibangun di ujung trek lurus sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Kemudian tunnel yang kedua yaitu dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini pun mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Mega proyek ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian ada pagar yang membentang sepanjang sirkuit ini, yaitu pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Kemudian untuk galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian untuk timbunan tanah mencapai 225.866 meter kubik. Kemudian ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Untuk lebar sirkuit ini atau lebar main track atau trek yang utama antara 14 sampai 15 meter sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk pembuatan sirkuit. Kemudian mempunyai lapisan subbase memiliki ketebalan 22 cm. Subbase adalah merupakan lapisan perkerasan berbutir atau biasa disebut dengan lapisan pondasi atas. 22 cm ini belum termasuk untuk pengaspalan. Bahkan pengaspalannya dilakukan dengan 3 tahap atau 3 lapis. Kemudian untuk tahap pengaspalan dilakukan dengan 3 lapis, yaitu yang pertama lapis aspal konkrit base atau AC base. Lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Dan fungsi lapis aspal konkrit base ini adalah menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Untuk pengaspalan lapis kedua yaitu lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Lapisan aspal ini terletak di bawah lapisan house warning course dan di atas lapisan pondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Kemudian untuk lapis aspal yang ketiga yaitu lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Dan lapisan aspal ini merupakan perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Dan ACWC ini aspal yang bersifat non-struktural. Aspal ini dapat menambah ketahanan daya perkerasan terhadap penurunan mutu ACWC. Ini merupakan jenis aspal yang paling halus bila dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Dan dua lapisan ACBC ini tidak ada hubungannya dengan cuaca, namun berfungsi sebagai mengurangi tegangan atau regangan akibat beban. Yang dimaksud dengan beban itu adalah beban di atas yang sebagian besar langsung diteruskan ke lapisan yang paling dasar, yaitu ACBase dan subgrade tanah dasar. ACBC ini merupakan campuran untuk stabilitas.
Kemudian berbicara tentang tunnel atau terowongan, ya. Tunnel merupakan bahasa gayanya ya, karena kita sering menyebut atau biasa kita menyebut dengan terowongan. Jadi tunnel dan terowongan itu sama saja. Untuk tunnel yang pertama yaitu mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan tingginya kurang lebih 7 meter. Dan tunnel yang pertama ini terletak di utara sirkuit. Sedangkan untuk tunnel yang kedua mempunyai panjang lebih panjang daripada tunnel yang ke satu yaitu 117,77 meter. Kemudian lebarnya masih sama 12 meter dan tingginya sama kurang lebih 7 meter. Sedangkan tunnel yang kedua ini terletak di selatan sirkuit. Tunnel ini pun difungsikan untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Kemudian tunnel atau terowongan ini pun diperuntukkan untuk pengangkutan logistik untuk keperluan balapan. Dan untuk mencegah banjir atau mencegah genangan air, sirkuit MotoGP ini pun mempunyai beberapa drainase yang dibangun khusus untuk mengeluarkan air dari zona sirkuit menuju luar sirkuit. Di antaranya drainase tersebut terletak di tikungan yang pertama, kemudian di tikungan kedua, dan tikungan keempat, juga di tikungan ketujuh, ada juga di tikungan ke-11 dan ke-13, dan juga ada di sisi sirkuit MotoGP, terutama drainase yang membentang dari zona sirkuit menuju luar zona sirkuit, yaitu drainase yang paling besar yang mempunyai lebar 14 meter. Seperti yang dikatakan oleh Hauraton Indonesia yang ikut berkomentar di kolom komentar video saya sebelumnya dan memberikan informasi tentang drainase yang dipasang di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Terima kasih Hauraton Indonesia yang telah ikut bersumbangsi terhadap video saya dan memberikan informasi bahwa jenis drainase Hauraton yang dipasang di sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah Pasarvik Super yang mana badan atau channelnya terbuat dari fiber reinforced concrete drainage. Seperti itulah sahabat semua membacanya, mungkin bukan seperti itu sebenarnya karena lidahnya kurang begitu banyak makan roti jadi tidak pasti berbahasa Inggris sahabat. Kemudian untuk yang kedua adalah Racevic High Cap, yaitu badan atau channelnya terbuat dari plastik daur ulang. Selain kuat, juga dia ramah lingkungan. Dan menurut kabar bahwa drainase produk Hauraton ini bisa menyerap air hanya waktu beberapa detik. Sekali lagi hanya waktu beberapa detik air bisa diserap oleh drainase produk Hauraton. Semoga Hauraton Indonesia memberikan yang terbaik untuk sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ada satu kebanggaan untuk Indonesia, untuk kita, bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang digunakan untuk balapan MotoGP. Jadi sirkuit ini bukan merupakan sirkuit permanen. Setelah nanti balapan, sirkuit ini bisa dipakai oleh pengguna jalan. Tentunya dengan tetap menuruti protokol atau peraturan yang berlaku. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai 93.200 tempat duduk atau tempat menonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian mempunyai hospitality suites yang mampu menampung 7.700 penonton, termasuk 5 grandstand berkapasitas 150.000 penonton ya, yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika.
Bahkan sirkuit MotoGP Mandalika ini digadang-gadang sebagai sirkuit termewah, termegah, dan terindah di dunia. Bagaimana tidak, sirkuit MotoGP Mandalika ini selain dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika, juga nanti akan dihiasi dengan pink hill, di mana sirkuit MotoGP ini dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang mempesona dan nanti akan disulap menjadi taman bunga. Menurut rencana akan ada 40.000 bibit bougainville atau kita sebut dengan bunga kertas atau kerbang kertas yang akan ditanam di bubukitan itu. Sampai saat ini, sampai berita ini disiarkan, sampai video ini dibuat, bahwa ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam di bubukitan ini. Jadi sisanya hanya tinggal 40.000 dikurangi 5.000. Jadi tinggal hitung saja sahabat semua. Nah seperti itulah. Jadi nanti kita bisa menyaksikan keindahan sirkuit MotoGP Mandalika dari atas bukit tersebut. Terutama ada satu bukit yang paling menarik, yaitu di tikungan 10 menuju tikungan yang ke-11. Karena di tikungan itu adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, sehingga kita bisa melihat 360 derajat. Dari bukit itu kita bisa melihat ke tikungan ke-7, ke tikungan ke-8, tikungan 9, 10, 11, 12, bahkan sampai ke tikungan 13, 14 kita bisa menyaksikan dari bukit itu. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan secara langsung di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun jangan khawatir, kalaupun kita tidak bisa menyaksikan langsung, nanti kita ada layar kaca yang bisa kita tonton. Jadi bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan nanti langsung di sirkuit Mandalika, bagi yang sudah punya duit jangan tanya, tetapi bagi sahabat yang belum punya silakan untuk menabung ya, agar nanti pas waktunya agar kita bisa menyaksikan langsung di sirkuit MotoGP Mandalika yang insya Allah akan digelar bulan Oktober tahun 2021 mendatang, dan balapan ini akan digelar selama 3 hari. Baik sahabat semua, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas tentang sirkuit MotoGP Mandalika, terutama istilah-istilah yang digunakan di dalam sirkuit. Seperti ada pedok, ada pit area, ada pit lane, ada starting gate, ada lampu start, dan lain sebagainya. Namun kalau kita bahas di video ini terlalu panjang durasinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Akhirnya saya Edi Atasiki, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Dengan demikian, selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.